Pagi Pak Gede. Pagi. Senang rasanya kita berjumpa kembali. Sehat Pak Gede? Sehat. Sampai saja kita diskusikan Pak Gede. Oke Pak Gede, mungkin hari ini kita sudah pendampingan individu. Dalam pendampingan individu 6 ini, apakah Pak Gede memahami tentang pendampingan ini saat ini? Pak Gede sudah memahami apa tujuan P6 ini? Kalau yang saya baca P6 ini fokusnya untuk persiapan kita untuk penerapan juga. Iya, dengan pemilihan asetnya cocok dengan Bapak Gede nanti ke depan. Iya Pak Gede, apa saja yang sudah berjalan selama 1 bulan ini, terakhir ini tentang rencana Pak Gede untuk yang Bapak Gede sudah sampaikan dari yang lalu rencana tindak lanjutnya Bapak? Yang 1 bulan terakhir yang saya lakukan fokus untuk menyelesaikan di 3 mulai dari aksi nyatanya, kemudian kemarin mengecek juga kekurangan di LMS, mengejar dan sebagainya, tidak ketinggalan sampai ke pemetaan aset yang kami lakukan bersama dengan Pak Edo dan siswa. Kemudian kami juga kemarin sudah banyak melakukan refleksi umpan balik yang mengenai 360 itu, ada kepala sekolah, ada rekan sejawat, dan kami sudah melakukan dan kami sudah menganalisis. Kemudian ketika Bapak sudah menganalisis, hal-hal apa yang menjadi capaian selama 1 bulan terakhir ini? Untuk capaian kami sudah saya lakukan sudah cukup, sudah terkejar dilakukan, sudah berkolaborasi bersama dengan Bapak dan Ibu guru untuk persiapan kegiatan yang mengkolaborasikan di kelas sudah kami lakukan, dan ada peningkatan di LMS juga sudah kami pantau. Luar biasa kemajuan-kemajuan yang selama PI 6 ini. Terima kasih Pak Dede. Semoga apa yang menjadi Bapak punya target untuk pencapaian dalam pembelajaran ini boleh berjalan dengan baik, bukan hanya saat Bapak dalam PDP pendidikan guru penggerak, tetapi setelah ini Bapak terus lanjutkan kegiatan yang Bapak sudah programkan banyak. Ya, oke. Kita masuk dalam bagian ini pendampingan hari ini Pak Gede. Pak Gede kan sudah lihat survei dari umpan balik dari rekan sejawat, dari kepala sekolah maupun dari siswa, orang tua juga ada ya Pak Gede. Saya perhatikan ada beberapa hal yang terkait dengan kegiatan Bapak yang bulan. Berdasarkan feedback dari 390 derajat kemarin itu Pak Gede, apa yang Bapak bisa tingkatkan dalam kompetensi Bapak untuk baik itu dari kepala sekolah, baik itu dari rekan sejawat, dari siswa, apa yang bisa Bapak tingkatkan setelah Bapak melihat tentang feedback mereka? Baik Bu, kalau untuk feedback yang disampaikan kepada saya dan saya analisa dan saya cermati dari kepala sekolah itu ada potensi pengembangan kompetensi warga sekolah yang dilihat saya belum bisa melibatkan total. Jadi memang tahu saya dalam kondisinya saya belum bisa melibatkan diri lebih banyak untuk berkolaborasi bersama dengan guru-guru yang lain. Tentunya ini menjadi tugas saya ke depan dari kepala sekolah. Dari rekan sejawat itu masih ada kompetensi pada memimpin program pengembangan sekolah. Jadi saya dilihat oleh teman-teman guru yang lain ini untuk kegiatan-kegiatan yang bukan di kelas tapi untuk di sekolah. Saya belum begitu memiliki andil yang cukup besar. Kedepannya ini juga menjadi catatan kita, terutama kemarin Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikan ada beberapa kegiatan yang saya diminta sebagai koordinator, sebagai ketua. Tentunya itu akan jadi sebuah tempat yang baik untuk saya memberikan kontribusi saya. Sedangkan kalau untuk dari siswa, saya disampaikan belum melibatkan orang tua dalam kegiatan pembelajaran. Itu harus saya akui. Saya mengalami kendala ketika melibatkan orang tua siswa sebagai sumber belajar di sekolah. Saya belum mendapatkan timing yang pas untuk bisa meminta tolong
perwakilan orang tua siswa menyampaikan sebuah materi. Itu yang saya harus akui. Kedepannya saya akan mencoba berkolaborasi, kira-kira bagian poin mana yang memungkinkan saya berkolaborasi dengan orang tua siswa. Itu. Kemudian setelah Bapak mengetahui tentang feedback dari seluruh pekerja maupun kepala sekolah dan siswa, apa kedepannya untuk meningkatkan kompetensi Bapak sebagai guru penggerak yang Bapak miliki? Target saya pertama tetap akan belajar dan terus berkolaborasi, bukan hanya dengan teman-teman kami di sekolah. Tentunya kita sudah banyak komunitas yang bisa kita sharing, komunikasi. Intinya saya ingin belajar dan mengasah keilmuan yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini untuk terus saya jaga. Minimal semangat saya dan ritme perjuangan ini tetap harus saya semangat. Siapa saja Pak Dede yang Bapak libatkan untuk meningkatkan ke depan? Bapak tadi kan sudah menyampaikan untuk meningkatkan kompetensi Bapak. Siapa yang Bapak mau libatkan dalam meningkatkan kompetensi? Ya, target saya akan libatkan tetap pimpinan saya, kepala sekolah akan saya libatkan, rekan-rekan sejabat saya libatkan baik di sekolah ini maupun di sekolah yang lain, dan pertama saya akan libatkan siswa, dan mungkin jika memungkinkan saya akan libatkan juga dunia usaha dan dunia industri, karena saya melihat kondisinya tentunya siswa ini punya persiapan tidak 100% akan lanjut ke pendidikan tinggi. Jadi kalau memang memungkinkan ada kolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri, saya akan gunakan. Kemudian Pak, kita akan perubahan dalam pembelajaran. Di sini Pak, untuk merefleksikan Pak Dede menjalani pendidikan ini selama 6 bulan, ya, itu perubahan apa yang Bapak rasakan berkaitan dengan kompetensi yang Bapak miliki sebagai guru? Ya, kalau perubahan yang saya rasakan, saya jauh lebih memahami kondisi fisik dan psikisnya menurut saya itu. Selama ini mungkin ada sebelumnya walaupun sudah, tapi masih ada beberapa hal yang mungkin kurang meyakinkan dari saya. Tapi setelah mengikuti kegiatan penggerak ini, saya jauh lebih memahami bagaimana mengkondisikan siswa itu secara fisik dan psikologinya itu bisa kita maksimalkan. Yang kedua, lebih terlatih untuk membuat keputusan. Ini yang bagi saya hal yang paling baru. Selama ini kadang-kadang kita menghadapi masalah pembelajaran dan sebagainya, saya secara sepihak saja buat keputusan. Ternyata proses yang kita harus alami itu panjang, dan itu harus saya akui sudah ada perubahan. Jadi analisa yang kita gunakan untuk membuat kesimpulan dan keputusan itu panjang. Berikutnya terkait kegiatan pembelajaran di kelas, saya merasa lebih nyaman karena lebih dan berkolaborasi untuk kegiatan yang berdiferensiasi. Itu bagi saya lebih menyenangkan dan lebih menggembirakan suasana di kelas, lebih hidup dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian berdasarkan yang Bapak alami dengan perubahan-perubahan tadi yang Bapak sudah sampaikan, apa saja yang terjadi pada perubahan yang terjadi pada murid ketika Bapak sudah melakukan kegiatan diferensiasi tadi ini selama 6 bulan Bapak jalani? Apakah ada perubahan dalam diri Bapak? Jadi murid jauh lebih bersemangat ketika kelas mereka bersemangat, bahkan mereka sampai kelas-kelas lain itu merasa kurang merasa iri. Misalnya saya mengajarnya di kelas IPA, di kelas IPA tidak lain mengajar. Ketika saya ada kegiatan pembelajaran yang menggunakan game dan sebagainya, menggunakan SBT, ini siswa IPA sampai bertanya, Pak, sifatnya kita kapan? Jadi sebenarnya ada antusiasme yang diberikan bahwa dengan perubahan yang saya lakukan itu ada daya khusus. Itu perubahan terhadap murid Pak, ya, mereka lebih antusias dalam menerima pembelajaran. Oke, apa saja yang membuat perjalanan ke 6 bulan ini yang Pak Dede rasakan cukup memuaskan bagi diri Pak Dede? Ya, kalau hal itu sangat banyak. Yang pertama dari konsep pemahaman yang saya boleh katakan ini baru. Pendidikan guru penggerak ini keilmuannya tidak saya dapatkan di bangku kuliah, tidak saya dapatkan di tempat lain, baru saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Itu keilmuan. Yang kedua, saya banyak mendapatkan orang-orang hebat, orang-orang hebat yang saya pemikiran dan pendidikan luar biasa. Kemudian saya menemukan rute baru. Selama ini tidak pernah mengunjungi lokasi lokal, tiba-tiba sudah menemukan rute baru. Kemudian semangatnya tentu
baru, terakhirnya ada baju baru. Ya, setiap kita lokal pasti ada imbas yang diberikan. Iya. Baik. Oke. Tapi bukan hanya baju baru toh, Ya, semangatnya semangat. Pak Dede. Ya, apa saja yang membuat perjalanan 6 bulan ini yang menjadi cukup menantang bagi Pak Dede? Iya, kalau yang menjadi tantangan terbesar itu adalah semacam apa ya, perkiraan atau yang mereka harapkan dari guru penggerak itu begitu besar. Jadi ekspektasinya mereka begitu besar dengan guru penggerak. Jadi itu yang bagi saya tantangan dan sekaligus sebagai beban. Kapan kita sebagai guru penggerak yang sudah notabene diberikan pendidikan khusus dalam secara 6 bulan tidak bisa melakukan apa-apa, itu menjadi beban yang luar biasa. Tapi sekaligus menjadi tantangan. Oke Pak Dede. Sekarang kita masuk dalam penilaian tentang asetnya Pak Dede. Sebelum kita masuk ke sama-sama ke teman-teman, kita secara pribadi dulu kita berdiskusi tentang pemetaan aset yang sudah Bapak lakukan kemarin. Ya, siapa saja yang Bapak libatkan dalam proses pemetaan aset yang Bapak sudah presentasikan kemarin? Kemarin saya melibatkan tentu ada kepala sekolah sebagai penjelasan, ada guru-guru, rekan sejawat, ada perwakilan orang tua murid, kemudian ada perwakilan dari wakil juga. Itu dokter mengambil momen ketika rapat briefing mengenai evaluasi kita belajar mengajar di guru, jadi kita kolaborasikan bersama. Oke, setelah Bapak melakukan proses itu, terus Bapak menemukan sumber daya yang ada di sekolah Pak. Ya. Oke. Lalu kendala-kendala dan tantangan yang Bapak hadapi dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Bapak, bagaimana Bapak bisa mengatasi tantangan tersebut ketika Bapak menemukan hal-hal, apakah ada tantangan yang Bapak hadapi ketika Bapak menemukan sumber daya yang ada di sekolah ini? Terkait sumber daya kan dengan begitu banyaknya ada biji modal atau sumber daya yang dikelola yang kemudian kita analisis dan kita petakan, ada beberapa yang saya anggap sebagai sebuah tantangan. Yang pertama terkait dari modal manusia, terutama dari gurunya. Saya melihat ada, walaupun gurunya kita di SMA ini cukup banyak dan memang kualifikasi pendidikan serta sertifikasinya sudah, sertifikat pendidik sudah hampir semua, tapi masih ada beberapa pola pemikiran yang saya katakan cukup awam yang itu soal tidak 100% total untuk pendidikan kita, itu dari sumber daya manusia. Kemudian dari lingkungan sosial di masyarakat kita ini masih ada beberapa statement atau anggapan yang bagi saya itu masih belum mendukung pendidikan itu secara total. Itu yang bagi saya itu merupakan tantangan, dan tentunya ke depannya ini menjadi PR bagi saya dan bagi teman-teman yang lain untuk memberikan penguatan dan penyadaran terkait bagaimana sih pendidikan kita supaya bisa total dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang lain, apalagi bidang politik dan sebagainya. Oke, dalam hal baik itu di dalam hal sosial, dalam hal ini, kira-kira apakah ada bagaimana cara Bapak mengatasi tantangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, bahwa kedepannya mungkin ada mau lebih bagus lagi untuk berkolaborasi? Bagaimana cara Bapak mengatasi? Yang pertama harus sering membuat kegiatan yang melibatkan masyarakat. Itu yang selama ini mungkin saya tidak kurang. Walaupun sudah pernah dilaksanakan, tapi aktivitasnya belum melibatkan elemen masyarakat yang lain dan tunjukkan kepada mereka bahwa kita sebagai komponen pendidikan juga bisa menghasilkan sesuatu yang lebih. Yang kedua, yang pertama, yang kedua, kalau untuk sumber daya di sekolah, terutama oleh manusia di sekolah, ini kita harus benar-benar memikirkan kegiatan yang bisa mengkolaborasikan semua. Karena selama ini yang saya lihat di sekolah kita itu posisinya masih ada beberapa poin-poin yang justru membuat kondisi belum menjadi utuh. Jadi ada butuh sebuah kegiatan yang bisa memadukan semua. Oke Pak, semoga apa yang Bapak rencanakan untuk berkolaborasi meningkatkan bagaimana secara kolaborasi bersama guru-guru ini. Kemudian ketika nanti Bapak, semoga ini apa yang menjadi harapan Bapak bisa berhasil, perasaan apa yang Bapak ungkapkan ketika, semoga kita berdoa saja ini berhasil Pak ya, bagaimana perasaan Bapak? Ya tentu saja perasaan itu ketika gembira dan saya antusias bahwa saya bisa memberikan sesuatu yang
saya bisa menginginkan berkat kepada sekolah dan masyarakat. Nah, tentunya saya ikut Guru Penggerak pun ada motivasi khususnya, terutama untuk ingin menunjukkan bahwa kita juga punya kemampuan yang bisa kita gunakan untuk mengubah sesuatu menjadi lebih baik. Itu terkait dengan sumber daya sekolah Pak ya. Oke. Kemudian Pak Gede, pertimbangan apa yang menentukan bagi sekolah ini bahwa ini loh sumber daya sekolah yang ada di SMA Negeri 11 ini? Ya, pertimbangannya kita harus duduk ketika memang kita harus menganalisis mengenai sumber daya itu harus menjadi patokan di teman-teman. Artinya dengan analisis pemetaan sumber daya yang sekolah sudah lakukan, yang kami lakukan bersama itu, tentunya itu menjadi pijakan yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi kelemahan kita, yang menjadi ancaman kita, yang menjadi keuntungan kita. Jadi semua itu kita kolaborasikan menjadi satu, sehingga posisi dengan kekuatan yang sudah kita bisa ramu itu bisa lebih maksimal dengan mengantisipasi adanya kelemahan dan ancaman yang datang. Oke Pak Gede, apakah terdapat hal yang dapat dijadikan sumber daya sekolah yang Bapak kan sudah melakukan identifikasi? Ada hal yang baru yang belum Bapak temukan untuk sebagai sumber daya sekolah yang ada di SMA Negeri 11 ini? Ada, saya bahkan menemukan sampah. Ya, dengan jumlah siswa yang kita cukup banyak, dengan hampir 700 siswa, 680 lebih, kemudian dengan jumlah kantin yang hampir ada 10 kantin, itu ternyata produksi sampah kita cukup besar. Nah, ini ketika ini kita jadikan sebagai masalah, tentunya akan menjadi masalah berkelanjutan. Kalau seandainya memungkinkan ini program kita tapi mungkin saya jadi ke depan, jika memungkinkan sampah ini keluar dengan baik, itu tentunya akan bisa menghasilkan hal-hal yang positif dan tentunya ada nilai ekonomi supaya itu saya anggap sebagai sebuah sumber daya. Iya. Jadi ini makanya Bapak buat program. Iya. Apa nama programnya? Kalau yang itu saya beri namanya yang pemanfaatan limbah sampah pada kegiatan lingkungan sehat. Apa singkatannya kemarin Pak? Kemarin saya masih gunakan nama Pegasi. Ya, pemanfaatan limbah sampah pada kegiatan lingkungan sehat. Oke, Pak Gede, untuk sebentar kita akan lanjut ke kepala sekolah dengan seluruh perwakilan aktor yang terlibat kemarin. Jadi sebenarnya kita akan ke lokasi tempat ada kepala sekolah dengan seluruh aktor yang terlibat kemarin. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut lagi. Baik, Pak. Selamat pagi, Pak KS, Bapak guru dan siswa serta ibu tenaga praktik yang saya hormati. Mohon izin Pak, hari ini kami menyelenggarakan pendampingan individu yang ke-6. Kami didampingi langsung oleh Direktur ini sebagai tenaga praktik kami, dan sampai pada pendampingan yang ke-6 ini khusus untuk membahas mengenai pemetaan aset yang sudah dilakukan kemarin. Dan hari ini aktor-aktor yang terlibat dalam pemetaan itu diminta di ruangan ini, dan ada sesuatu yang mungkin akan dikolaborasikan, dikonsultasikan bersama dengan tenaga praktik. Waktu dan tempat kami persilakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, segala puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan yang saat ini kita diberi kekuatan kesehatan, kita dapat berkumpul. Saya sangat bahagia sekali hari ini kita bertemu semua. Kemarin pemetaan aset itu melalui dokumentasi Pak Gede, hari ini Pak KS. Sebelum kita lanjut tentang pendampingan individu 6 ini, ya, saya akan menyapa dulu Pak KS. Terima kasih atas kehadiran Pak KS. Sudah setia selalu, setiap saya datang ada Pak KS. Tuhan, terima kasih. Semoga apa yang menjadi harapan Pak KS kepada guru penggeraknya bisa terwujud dengan baik. Ibu Bapak yang sebagai orang tua siswa, Bapak guru yang sudah sebagai kemarin mengisi apa kemarin umpan baliknya, ya, salah satu perwakilan Pak ya, dengan siswa salah satu perwakilannya, begitu juga orang tua ya. Terima kasih atas kehadirannya semua.
apa yang menjadi kolaborasi kita hari ini, semoga semuanya dapat terwujud dengan baik dan proses ini bisa berjalan dengan baik semua. Jadi pemetaan aset ini Pak KS dalam di kegiatan hari ini yaitu tentang pemetaan aset yang sudah kemarin dirapatkan bersama Pak Gede, bersama komite dan bersama guru-guru yang lainnya dan siswa kemarin. Ya, saya di sini melengkapi untuk bertanya kembali apa yang menjadi pemetaan aset kemarin. Oke, Pak KS, bagaimana kemarin ketika proses menemukan pemetaan aset sumber daya yang ada di sekolah ini? Bagaimana prosesnya Bapak menemukan hal-hal ini tentang pemetaan aset itu sebagai sumber daya yang ada di SMA Negeri 11? Berkaitan dengan hal itu, pemetaan aset yang kemarin kita laksanakan itu ya tentunya melalui diskusi tentunya namanya diskusi terbimbing, dipandu bagaimana kita menemukan betul-betul aset yang bisa kita temukan yang ada di sekolah kami ini, sehingga nantinya bisa menjadi modal dasar kita untuk melakukan kebijakan-kebijakan ke depannya. Sehingga dalam proses diskusi itu kita mampu menemukan 7 hal pokok yang bisa menjadi kekuatan kita yang ada di sini, di mana antara lain itu ada berkaitan dengan lingkungan kita, lingkungan sekolah. Kemudian ada berkaitan dengan keuangan kita. Tentunya ini finansial, ini yang paling utama juga ya, yang ada dana bosnya kita. Alhamdulillah ini dana bosnya kita kan ada ditunjang oleh siswa yang memadai, sehingga bisalah kita gunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang ada. Kemudian ada sosial, kehidupan sosial kemasyarakatan, kemudian itu tadi agama dan budaya juga sangat mempengaruhi. Ini juga berkaitan juga dengan politik. Nah, tentunya politik di sini tanda kutip bukan berarti politik yang digunakan oleh, apalagi zamannya sekarang ini mesin-mesin politik ini. Artinya kita di dalam hal ini politik ini yang kita gunakan di sekolah itu ya tentunya perlu kita ada mendesain kegiatan itu tentunya betul-betul bisa bermanfaat ke siswa dalam mengambil keputusan itu ya, yang mana kira-kira yang bisa betul-betul kita ambil keputusan betul bisa berpihak kepada kepentingan siswa, kemajuan belajar siswa itu sendiri, sehingga ini bisa kita maksimalkan nanti untuk pelaksanaan kebijakan-kebijakan ke depannya. Oke. Apa saja kendala dan tantangan yang Bapak hadapi saat Bapak melakukan mengidentifikasi tentang sumber daya yang ada di sekolah ini? Tantangan-tantangan ada, kalau tidak ada ya mungkin bisa bagaimana, tapi kalau yang ini tentang sumber daya yang ada di sekolah di SMA Negeri 11 ini Pak, ketika Bapak menentukan bahwa ini loh sumber daya yang ada di SMA, apa yang ada tantangan atau bagaimana? Oh jelas ada tantangan. Dimana makanya kemarin itu sempat kita diskusi agak alot, karena kita dalam memetakan ini sebenarnya ini masuk di bidang apa seperti yang saya kemukakan tadi. Contohnya misalnya berkaitan dengan lingkungan. Lingkungan di sini kan ada lingkungan ada berupa fisik, ada non fisik. Ya, seperti misalnya berkaitan dengan fisik itu ya yang berkaitan dengan ini lingkungan sekolah, alam ini yang halaman-halaman sekolah. Lingkungan kemudian yang berkaitan dengan non fisik itu ya berkaitan dengan sumber daya yang ada juga, kemudian ada masyarakat, namanya bantuan masyarakat seperti itu. Sehingga dalam memetakan itu tinggal kita melihat kira-kira pengaruhnya yang lebih besar ke sekolah itu yang bisa memberikan pengaruh lebih besar itu yang mana, sehingga itu kita mengambil kesimpulan, oh ini kita petakan ini. Misalnya kalau berkaitan dengan peran serta masyarakat ya, artinya kan bisa juga masuk di sosial dia, sehingga kita masukkan aja di sosial. Kalau misalnya di lingkungan sekolah ya ini yang lain berupa lingkungan alam. Kebetulan lingkungan sekolah kita ini luasnya kurang lebih 2 hektar juga ini. Jadi itu juga suatu kekuatan juga
masih bisa menambah gedung atau apa yang lain, tentunya ini ya ujung-ujungnya kita harapkan siswa itu bisa lebih meningkatkan kemampuannya untuk setelah menerima bimbingan dari Bapak dan Ibu guru. Oke, untuk mengatasi dari lingkungan yang Bapak sudah sampaikan tadi bahwa ada non fisik, ada fisiknya, ketika ada tantangan itu, bagaimana Bapak cara mengatasi? Oh, seperti yang saya kemukakan tadi, tinggal kita melihat kira-kira pengaruh yang berdampak paling besar ini yang mana. Gitu, iya. Skala prioritasnya ceritanya seperti sama dengan mengambil menentukan kebijakan yang mana skala prioritas seperti itu. Iya. Oke, lanjut Pak ya. Ketika Bapak sudah dapat mengidentifikasi sumber daya yang ada di SMA Negeri 11 ini, bagaimana perasaan Bapak sebagai KS di SMA Negeri 11 ini? Tentunya hal itu saya sangat senang sekali, itu sangat dalam hal ini antusias sekali beserta dengan tim pada saat mulai pemetaan itu teman-teman semuanya, karena memang kita sudah berpikir bahwa sebelum kita jauh melangkah mengambil kebijakan harus kita petakan dulu yang mana menjadi kekuatan kita, yang menjadi kekurangan kita, sehingga kekuatan itulah yang kita maksimalkan, yang kita push untuk menjadi modal dasar kita untuk melakukan langkah ke depannya, itu jadi langkah awal dasar pijakannya kita untuk mengambil kebijakan-kebijakan ke depannya. Iya. Kemudian saya mau tanya ke Pak Guru dulu, ya. Bagaimana perasaannya Pak ketika kemarin setelah rapat untuk pemetaan aset sudah dapat dipilah-pilahkan mana fisik, mana non fisik, mana yang memang bisa dijadikan skala prioritas di SMA Negeri 11 ini. Bagaimana sebagai Bapak, sebagai guru di sekolah ini, bagaimana perasaannya? Baik, terima kasih Bu. Kalau dari saya pribadi, berdasarkan hasil diskusi kemarin dengan teman-teman guru, dengan Bapak Kepala Sekolah, tentu kami juga yang sebagai guru mengetahui tentang keberadaan aset di sekolah, apalagi adanya keterbukaan dari pimpinan terkait masalah aset, terkait masalah dana-dana, semuanya itu sudah diterangkan secara terbuka. Ya kami sebagai guru bisa mengetahui secara keseluruhan terkait masalah aset, terkait masalah perencanaan sekolah ke depannya bagaimana. Jadi saya pribadi tentu merasa senang dengan keberadaan dengan terbukanya dari pimpinan seperti itu. Jadi intinya sini keterbukaan. Iya, keterbukaan pimpinan. Ya. Kemudian untuk orang tua siswa kemarin pasti ikut rapat. Ya. Bagaimana dalam perasaan Bapak ketika sekolah ini dapat mengidentifikasi sumber daya yang ada? Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku perwakilan orang tua. Iya. Kami sangat senang, bangga atas adanya sekolah di sini, di mana kami selaku orang tua dilibatkan, sehingga ada kontrol dari kami, sehingga orang tua juga bisa mendukung secara langsung maupun tidak langsung atas keberhasilan di sekolah ini. Dan kami salut atas undangan kemarin pada saat rapat. Ya, kami dilibatkan dan dari pihak sekolah sudah sangat terbuka, utamanya masalah rencana sekolah ke depan, utamanya terkait dengan masalah penggunaan dana-dana di sekolah sudah tidak ada yang ditutupi, sehingga kami juga dari pihak orang tua sangat senang bisa dilibatkan. Saya kira itu yang merupakan aset sebagai salah satu orang tua, itu aset juga Pak. Ya, sekitar kita ini aset luar biasa di Londono yang saya perhatikan. Saya mulai jalan, sudah ada Indomaret, itu sudah merupakan aset juga dalam lingkungan kita. Luar biasa, ada kantor camat juga tidak terlalu jauh, ya, dan kami Puskesmas itu merupakan aset-aset juga. Oke, untuk siswa bagaimana perasaannya? Perasaan saya cukup senang sekolah di sini karena dekat juga dengan rumah, jadi tidak memerlukan ongkos biaya yang lebih dan uangnya bisa kita tabung untuk membeli barang yang kita mau. Asetnya ya di sekolah sini enak tuh, dekat. Iya, dekat. Jadi tidak lagi membutuhkan uang transport. Ya, bagus tuh.
Jadi daripada jauh-jauh pergi sekolah, Iya. ya sama saja. Ketika kita mau sekolah, tinggal siswa saja yang mau sekolah. Nah, bukan jauhnya pergi lalu tidak sekolah dengan sungguh. Yang dekat pun sumber daya sekolah sini ada luar biasa. Kualitas guru juga di sini tidak kalah dengan tidak sekolah-sekolah kalah lain. dengan guru dari kota juga. Jadi lihat ini Pak Guru, jadi sekarang ini lagi pendidikan guru penggerak. Luar biasa, jarang orang bisa mengikuti pendidikan guru penggerak, ya. Nah, jadi itu yang kita syukuri semua aset yang ada di sekolah ini. Nah, kemudian Pak, pertimbangan apa kemarin ketika rapat, saya hanya kembali untuk bertanya bahwa ini loh pertimbangan aset ini, aset sekolah ini merupakan aset sekolah, oh ini yang bukan aset sekolah, oh ini yang skala prioritas. Itu pertimbangan apa yang Bapak bisa bahwa ini merupakan aset sekolah dan ini yang harus diprioritaskan. Bagaimana maksudnya? Ya, pertimbangan yang Bapak tentang menentukan sumber daya yang ada di sekolah ini, bahwa ini yang Bapak tadi sampaikan bahwa ini skala prioritas, bahwa ini yang non fisik, bahwa ini yang fisik. Itu pertimbangan apa Bapak menentukan hal tersebut? Tentunya seperti mau menentukan skala prioritas itu adalah berkaitan dengan kebutuhan dulu kita. Bagaimana kebutuhan yang mendesak, tentunya ini berkaitan dengan program jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, tentunya berkaitan dengan hal itu, yang mana harus didahulukan, mana yang tidak, kira-kira yang langsung bisa bersentuhan dengan kebutuhan peserta didik. Sehingga intinya di situ, bagaimana proses yang kita lakukan ini, perencanaan kita lakukan ini betul-betul berpengaruh, memberikan dampak positif terhadap peserta didik kita. Ya. Salah satu pertimbangan itu Pak ya. Iya. Oke. Kemudian apakah terdapat hal yang lain untuk menentukan bahwa ini loh yang belum saya temukan di sebagai sumber daya sekolah ini? Sebenarnya Pak itu ada. Karena saya ini sebenarnya kalau kita pikir secara sekilas, secara umum di masyarakat umum itu sebenarnya bukan, mungkin mereka mengatakan bukan aset, karena ini berkaitan dengan sampah. Sampah yang ada, kebetulan juga kantin-kantin di sini ada beberapa, anak-anak biasa belanja. Artinya kalau kita lihat sekira sepintas itu ya sampah itu namanya sampah yang mungkin berpikir bahwa itu paling kita bakar atau kita buang saja. Padahal itu bisa jadi aset, bisa kita jadi olah. Jadi bahan-bahan yang bisa digunakan lagi, bisa yang menjadi mungkin ada bentuk dibuat didaur ulang, atau misalnya bekas-bekas plastik itu bisa jadi tas atau apa. Yang jelas saya lihat ini anak-anak punya keterampilan itu, kebetulan ada mata pelajaran prakarya, ada PD-nya itu, saya lihat anak-anak bisa dimanfaatkan. Jadi saya lihat sebenarnya ini semua yang ada di lingkungan sekolah ini bisa dijadikan aset sebenarnya, sampai sampah pun yang kita anggap bahwa sudah tidak digunakan lagi, dibuang itu ya ternyata bisa jadi aset juga, karena bisa jadi ada nilai ekonomisnya, malahan bisa dikomersilkan lagi kalau hasilnya kita manfaatkan. Ini sebenarnya banyak sekali potensi, tinggal kita bagaimana mengolahnya itu. Mungkin itu terkait dengan programnya Pak Ade Zinsari. Iya. Nanti tinggal bagaimana kolaborasi bersama Pak Ades. Bagaimana untuk Bapak sebagai guru, ada proses ketika menemukan sumber daya ini, ada mungkin yang belum ditemukan yang sudah diungkapkan dalam rapat kemarin selain sampah yang Bapak lihat, mungkin ada beri masukan ke kepala sekolah selain sampah, ada mungkin lagi? Kalau dari saya pribadi Bu, mungkin satu pemikiran saya sedang tadi terkait masalah sampah ini. Kalau selain sampah saya rasa saya tidak bisa menemukan yang lain. Bagaimana? Mungkin ada di sekitar kita apa yang mau disampaikan kepala sekolah? Terima kasih, ini mungkin masukan dari mewakili orang tua siswa ini. Pemberdayaan masyarakat di sekitar lingkungan sekolah terkait dengan program-program di sekolah mungkin bisa melibatkan masyarakat yang punya sumber daya lebih terkait mungkin masalah misalnya
ada kegiatan sekolah yang butuh pendampingan dari masyarakat yang punya keterampilan, kami dengan senang hati dari orang tua bisa dilibatkan, Pak. Saya kira itu Mas Dani. Iya, betul, bagus sekali. Bagaimana nak? Ada tambahan mungkin dari kepala sekolah selain sampah nak? Kalau saya mengikut dari kepala sekolah saja, karena programnya juga bagus. Jadi sampah bisa berkurang juga dan bisa dijadikan menjadi pundi-pundi uang. Wih, mantap. Luar biasa. Sudah sampai di pundi-pundi ya. Bisa menghasilkan. Iya, oke. Terima kasih atas apa yang menjadi diskusi kita hari ini. Semoga ini juga apa yang kita sampaikan, apa yang menjadi harapan kita, mungkin bisa kita kolaborasi bersama untuk tadi sudah disampaikan kepala sekolah, guru maupun siswa dan bapak orang tua siswa dikolaborasikan bersama. Semoga apa yang menjadi harapan kepala sekolah di sini boleh dapat diraih dan boleh dapat dikerjakan dan boleh dapat bekerja sama dengan baik untuk kemajuan dari SMA Negeri 11 ini. Amin. Ya, terima kasih atas kehadiran Pak Kepala Sekolah, Pak Guru, beserta orang tua siswa dan orang tua siswa sendiri. Terima kasih. Semoga apa yang menjadi harapan kita hari ini bisa kita lanjutkan, bukan hanya saat Pak Gede sebagai dia mengikut di pendidikan guru penggerak, tetapi setelah selesai Pak Gede terus ditingkatkan apa yang menjadi Pak Gede punya harapan, tapi secara berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, silakan Pak Gede, saya kembalikan ke Pak Gede. Baik, terima kasih Ibu sudah mendampingi kolaborasi luar biasa, dan terima kasih Bapak Kepala Sekolah, perwakilan siswa, orang tua, perwakilan guru, dan saya rasa ini juga hal yang luar biasa Bu, bisa menyatukan persepsi kembali setelah kita dapat kemarin bahwa ternyata aset yang kita miliki di sekolah kita luar biasa sekali. Tentunya kegiatan-kegiatan yang berpihak kepada murid dan tenaga pendidikan. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak semua yang sudah memberikan pendampingan kepada kami. Walaupun saya secara pribadi punya hanya praktik pendamping, tapi Bapak Kepala Sekolah adalah pendamping yang luar biasa yang saya sudah akui dan mendampingi dari awal sekali dan memberikan penguatan sampai hari ini bersama dengan Bapak Guru dan Bapak mahasiswa yang terus memberikan penguatan kepada saya. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya Pak. Oke, luar biasa. Kita sudah menemukan bagaimana tadi pemetaan aset yang sudah dilakukan dari berbagai aktor Pak Gede. Sekarang kita akan lanjut lagi, kita akan berbicara tentang persiapan Pak Gede untuk panen hasil Loka 7. Tidak lama lagi nih Pak Gede, Loka 7. Bagaimana, sudah ada persiapan? Sudah. Oke, terima kasih Pak Gede. Apa yang akan Bapak pamerkan nanti ketika Loka 7 sudah ada persiapan semua? Ya, gambaran saya tentunya ada beberapa kegiatan dan beberapa hasil yang bisa saya bawa. Yang pertama mengenai kolaborasi saya bersama dengan murid dan guru untuk ada tanaman buah. Itu memang prospek kedepannya cukup bagus. Jadi saya mencoba berkolaborasi bersama siswa dan guru yang lain untuk bisa membuat tanaman buah bibitnya itu yang unggul dan unggul. Yang kedua, ada kolaborasi guru mata pelajaran prakarya pada agribis tanaman hias. Itu juga saya akan kolaborasikan dan ada hasil yang bisa saya tunjukkan. Dan ada beberapa kegiatan pembelajaran yang mungkin tidak saya bisa tunjukkan produknya, tapi saya bisa tunjukkan bahwa ada alur yang disampaikan lewat pembelajaran diferensiasi. Jangan lupa nanti semua dicetak alurnya, prosesnya bersama siswa. Oke. Nanti ke depan untuk Loka 7 yang harus disiapkan untuk kita berbagi bersama teman-teman, yaitu materi yang akan dibagikan nanti merupakan kesepakatan dari kelima JGP saya. Siapa yang akan mewakili nanti. Jadi persiapan nanti itu harus juga ada PowerPoint-nya.
Jadi semuanya harus di PowerPoint-kan saat kelas berbagi. Ya, jadi nanti diskusi bersama Bu Rahmat, Pak Gede, Pak Cipto, Pak Asrafin, Bu Nuni. Siapa yang mewakili kita? Oke. Kemudian terakhir Pak Gede ya, luar biasa. Pak Gede sudah melakukan hal-hal berbagi praktik baik, seluruh Bapak punya kiat-kiat untuk ke depan, ya semoga apa yang menjadi harapan Bapak boleh tercapai dan tidak hanya sampai di sini. Harapan saya sebagai pengajar praktik Pak, kita terus saling berkolaborasi, bersama rekan sejawat maupun siswa ketika itu proses pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi tentang proses pembelajaran berinisiasi. Dan sini nanti perubahan-perubahan itu yang saya harapkan dalam pembelajaran terus ditingkatkan Pak Gede. Ketika Bapak sudah mungkin nanti semoga saya kita berdoa semua lulus dengan baik. Ya jika mungkin ada hal-hal nanti terkait dengan harapan Bapak untuk Bapak menyampaikan kepada fasilitator, boleh Bapak sampaikan lewat diarinya LMS. Oke Pak Gede, terima kasih. Selamat pagi Pak Gede.